Kami persilakan Pak, karena mengenai waktu. Kemudian Pak Haji Muhajar NPD, persilakan. Lalu yang berikutnya Muhammad Soleh, SAG MSI, calon dokter Al-Hajj. Kemudian kami undang juga Al-Mukarram Buya Amiruddin MS untuk mengambil tempat. Baik Bapak Ibu semua, karena ini adalah acara puncak, paling lama 3 menit. Nanti disusul ke berikutnya paling lama juga 3 menit. Jadi ada 5 berarti 4 berarti 12 menit sudah selesai untuk paparan. Langsung kepada Kiai Pak Rizal kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'an sunnata min yaumina hadha ila yaumina nahdah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, dalam kesempatan yang penuh barakah ini kami dari Nahdlatul Ulama ingin menyampaikan pemaparan terkait dengan mengokohkan persaudaraan atau ukhuwah menuju umat yang beradab atau khair ummah. Nah, kami menawarkan beberapa upaya agar ukhuwah ini tetap terjalin, tetap terjaga, karena memang sama kita tahu bangsa Indonesia ini lahir dari pemikiran-pemikiran para ulama, dan bukan hanya sekedar merekatkan ukhuwah Islamiyah saja, akan tetapi ukhuwah antar bangsa, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah antar manusia, ukhuwah insaniyah atau basyariyah. Maka dari ini semua akan terbuka dan tidak menutup kemajemukan perbedaan-perbedaan yang ada. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga berpesan dalam satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman atau tidak sempurna keimanan seorang apabila dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Maka tak heran dan tak salah ketika Hadratul Syekh Haji Hasyim Asy'ari mendeklarasikan hubbul watan minal iman, cinta terhadap tanah air adalah sebagian daripada iman. Karena khusus kita di negara Republik Indonesia yang syarat dengan perbedaan-perbedaan baik suku, agama, ras. Jadi ini jadikan sebagai kekayaan kita, jadikan sebagai rahmatan bagi kita. Dan dari itu semua upaya-upaya kita untuk menjaga keutuhan, mengokohkan persaudaraan ukhuwah kita. Yang pertama, kita harus bersikap husnuzan antara sesama. Tidak ada sikap suudzon, tidak ada sikap dengki, tidak ada sikap iri dan busuk hati. Iya, ijtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsmun, wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan, kata Allah. Maka jauhilah oleh kamu prasangka, dan sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Jangan kamu mencari-cari kesalahan saudaramu, jangan kamu berghibah dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, berpegang teguhlah pada tali agama Allah Subhanahu wa taala secara kafah. Baik dalam apapun aktivitas kita, maka hadirkan Allah dalam itu semua. Insyaallah ukhuwah akan tetap terus terjalin. Dan yang ketiga, laksanakan hak dan kewajiban kita sesama muslim, hak dan kewajiban kita bertetangga, hak dan kewajiban kita berinteraksi, bermuamalah. Kemudian jaga dan perbanyak ikatan tali silaturahim, ibadah kita kepada Allah, hubungan vertikal kita hablum minallah tetap terus terjaga, hablum minan nas secara horizontal juga tetap terjaga,
dan tumbuhkan sikap saling percaya. Ini yang paling penting, sikap saling percaya yang terkait juga ketika ada kebijakan-kebijakan khusus kita di Deli Serdang. Kita tahu bersama bahwa seluruh kebijakan yang telah dilakukan oleh Bapak Bupati kita itu semua demi kebaikan masyarakat Deli Serdang. Pembangunan-pembangunan yang sudah ada di Deli Serdang ini itu semua bahagian dari upaya bagaimana masyarakat Deli Serdang ini sejahtera, bagaimana masyarakat Deli Serdang ini nyaman, bagaimana masyarakat Deli Serdang ini merasa dan mengakui bahwa diri dia adalah bahagian dari Kabupaten Deli Serdang. Bapak Ibu jamaah hadirin yang dirahmati Allah, terkait dengan umat yang beradab, saya teringat akan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran ayat 110 maaf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu sekalian itu adalah sebaik-baik umat, menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari perbuatan mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita menyuruh pada kebaikan. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan bahwa ma'ruf merupakan istilah yang mencakup segala hal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap kita berupaya mencegah dan menjaga orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, dari perbuatan-perbuatan mungkar, dan mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian dari upaya bagaimana kita menjadi umat yang beradab, membantu pemerintah menjaga harga diri Kabupaten Deli Serdang, menjaga muruah Kabupaten Deli Serdang, masyarakat Deli Serdang, karena masyarakatnya yang memang benar-benar terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan mungkar, dan tetap terus saling mengingatkan untuk berbuat kebaikan. Terakhir, saya mengajak tetaplah kita berupaya untuk mengokohkan ukhuwah kita Deli Serdang yang syarat dengan perbedaan-perbedaan, maka kita jadikan ini sebagai modal besar kekayaan yang tiada terhingga. Suri tauladan kita adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang kita tahu bersama beliau adalah Rasul terbaik. Kita umatnya adalah khairul ummah, umat terbaik. Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah untuk diajarkan kepada kita adalah kitab terbaik, dan agama Islam adalah agama yang terbaik. Maka tak salah seorang filosof dan antropolog Inggris terakhir bernama Gender mengatakan bahwa Islam tidak menciptakan negara modern, akan tetapi Islam tetap cocok untuk kehidupan negara modern. Barangkali ini dapat saya sampaikan. Semoga kita semua sebagai warga Indonesia, khususnya warga Deli Serdang, tetap menjaga kondusivitas dan tetap mendukung segala upaya pemerintah yang itu notabene untuk perbaikan, untuk kemajuan kabupaten yang kita cintai ini. Akhirul kalam, nasta'in billah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kiai Pak Rizal yang mewakili Nahdlatul Ulama. Selanjutnya kita berikan waktu kesempatan kepada Ketua Muhammadiyah, kepada Al-Ustaz Al-Kabir Ibnu Hajar, kami persilakan. Waktu sama 10 menit. 3 menit plus terjadi 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Semua yang hadir yang dirahmati Allah, dalam sesi terakhir ini
pada kami diminta oleh Pak Kiai untuk menyampaikan tema mengenai persaudaraan silaturahim dengan waktu yang sangat singkat, mudah-mudahan bisa nanti sama-sama kita bahas lebih lanjut. Tentunya pertama saya ingin sampaikan bahwa kata silaturahim ini kata yang sangat singkat, yang enak mengucapkannya tapi berat melakukannya. Kalau persoalan yang kita hadapi hari ini, tadi Pak Ketua Maklaul Anwar menyampaikan, karena kita jarang jumpa Pak. Kalau kami udah sering jumpa ini, sudah biasa. Ya. Jadi kuncinya sering jumpa, sering ngopi kita. Ya. Kalau sering ngopi, cair semuanya. Ya. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Nah, persoalan bagaimana membangun silaturahim ini ada dua tadi disampaikan, secara waktonia, ada secara dunia, ada secara yang memang internal kita. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, kalau saya nggak salah, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini bicara tentang manusia yang diciptakan Allah itu berbeda-beda. Kita diciptakan Allah sudah berbeda, tadi saya sepakat itu. Gak mungkin kita disatukan ini, karena kita berbeda. Izin Pak Kiai, kalau Pak Kiai buat semua kegiatan di masjid, mengundang guru NU, jemaahnya dari Al-Wasliyah, Muhammadiyah, itu berat sama Pak Kiai. Apalagi kalau kajian-kajian fikih, kajian-kajian yang memang sudah punya manhaj masing-masing. Sehingga 1, 2 kali, 3 kali bisa dilakukan, keempat udah sulit. Tapi kalau tabligh akbar itu bisa jadi Pak Kiai. Ya, dengan materi yang umum itu bisa jadi. Tapi kalau kita mengaji dengan kajian-kajian yang sudah punya spesifikasi masing-masing ormas ini, itu berat banget kami, karena nggak bisa bersatu. Jadi cerita tentang bid'ah kan sudah beda, tadi ada yang bid'ah hasanah, ada yang bid'ah dalalah dan sebagainya. Jadi itu perlu memang orang-orang yang menguasai. Saya teringat ketika pimpinan pusat NU Kiai Haji Zulpan itu pernah diundang oleh Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah mengundang itu jadi dia. Tapi kalau ada seseorang yang mengundang dengan jemaah yang berbeda ini sulit. Menyatukan yang berbeda itu sulit. Tapi kalau menyamakan persepsi, saya sepakat tadi itu, ayo kita sama persepsi. Dengan apa? Dengan tadi itu berjumpa seperti ini sulit. Tidak apresiasi buat Muhyiddin Sedang untuk kegiatan seperti ini. Saya ingin sampaikan apa yang saya lakukan untuk menyatukan ormas-ormas ini. Ini langsung, ini bukan teori tapi action yang sudah saya lakukan. Saya ajakin bola. Saya buat pertandingan di bagian berdua, ormas Muhammadiyah jumpa Al-Wasliyah jumpa NU. Bahkan yang mau saya ajak lagi ini pendeta-pendeta pun saya ajak main bola dengan ormas-ormas baru supaya bersatu. Enggak apa-apa di bola. Ini yang nyata yang saya sampaikan, bahwa menyatukan itu kalau sulit dari pengajian dan olahraga kan bisa kita satu. 1 menit lagi, Ketua. Karena nanti ada lagi dialog, ada dialog. Ya. Oke, terima kasih. Itu aja yang saya sampaikan. Mari kita bangun silaturahim dengan action. Ya, dan action itu dengan kerja nyata. Gitu. Ya, jumpa di mana, ngopi kayak apa kayak. Tapi kalau nggak pernah jumpa, bicara tentang bersatu nggak bisa, nonsen itu tadi. Jumpa Pak Ustadz pun payah, gimana berjumpa ya kan? Tapi kalau kita bangun, kita buat program, kita sekali duduk, panggil Buya dan sebagainya, insya Allah semua bisa diselesaikan. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Deli Serdang. Bapak Ibu, untuk sesi ini kata Pak Kiai tadi akan ada dialog. Nanti sesinya berapa sesuai waktu. Kita lanjut kepada pimpinan Pondok Pesantren Baitul Mustaqfirin Al-Amir
tasawuf Baitul Mustaghfirin. Langsung hadir Buya Amiruddin MS. Kepada Buya kami persilakan, izin Buya, waktunya pun hampir-hampir sama. Tak berani kita. Baik, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Barakallahu. Katakan Muhammad Rasulullah, utusan Allah, kepada hamba-hambaku umatmu, kalau ingin dicintai Allah dan mencintai Allah, contoh ikutilah Rasulullah Muhammad SAW, maka Allah akan mencintaimu dan Allah mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bapak Ketua MUI Kabupaten Serdang, Kiai Haji Amir Penata Agama SAG dan seluruh jajaran yang kita hormati, panitia dan seluruh perangkat anggota yang berbahagia hari ini sudah melaksanakan acara yang sangat mulia. Bapak Ibu, para ustaz, ustazah, muallim, muallimah, dai, daiyah, seluruh kita yang hadir, yang saya hormati dan saya cintai. Syukur kehadiran Allah SWT kita hari ini dapat berjumpa. Alhamdulillah wa syukurulillah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama-tama saya ingin menyatakan permohonan maaf bahwa undangan sudah saya terima sejak waktu yang lalu dan sudah saya catat, tetapi hari ini di waktu yang sama tadi pagi ada 3 undangan yang harus saya ikuti. Pertama, sebagai dosen pasca pensiun dan diminta bertugas di UMSU hari ini, penerimaan mahasiswa baru jumlah 5.500 mahasiswa. Hadir Kapolda, rektor mengundang saya tidak mungkin tidak hadir. Yang kedua, adik saya Tifatul Sembiring datang ke pesantren, itu pun tidak sempat saya datang. Yang ketiga, acara ini, maka kepada Pak Ketua MUI, saya sangat mohon maaf atas acara tadi pagi saya tidak hadir. Yang kedua, alhamdulillah acara lanjutan yang berupa kegiatan inti, saya masih bisa ikut dan saya sudah kirimkan materi kepada Pak Kiai, dan untuk menghemat waktu mungkin nanti bisa share kepada seluruh kawan-kawan yang ada nomor HP-nya di sekitar 13 halaman tentang tarekat Muktabarat. Dan untuk saat ini saya ada bawa 2 kopi, satu untuk ketua panitia, satu untuk moderator. Selanjutnya izinkan saya menggunakan waktu yang 4 menit mulai dari sekarang. Ketika Rasulullah Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, semua kita hafal hadis itu walaupun redaksinya ada 9. Dan hadis itu saya kutip semua dalam buku pendidikan tasawuf yang saya tulis. Yang ditanyakan oleh malaikat Jibril adalah ayyul iman, ayyul islam, wa ayyul ihsan. Ketiga yang ditanyakan oleh Jibril itulah kemudian menjadi dasar rukun agama. Bukan berislam, rukun agama. Tapi secara historis agak tidak adil. Pengkajian tentang yang 3 itu di bidang iman, Islam, hampir semua mengkajinya dengan sungguh-sungguh dan sangat mendalam, sangat luas.
tentang ihsan, ini yang menurut hemat saya perlu pengkajian lebih luas, lebih dalam, dan lebih disebarkan. Anta mudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu intinya. Engkau kalau bertuhan kepada Allah itu, gunakan intuisi yang Allah berikan sebagai instrumen dalam dirimu untuk bisa merasa melihat Allah. Kalau belum bisa dan tidak tahu jalan itu, rasakan dirimu dilihat Allah dengan ilmu tauhid bahwa Allah itu maha melihat. Bangunan epistemologi ilmu sejak abad ke-14 mengirim manusia untuk menggunakan otak dan bantuan panca indera, dan hampir dengan sengaja membunuh kemampuan intuisi kolbu. Inilah yang menjadi halangan dan kemudian tantangan, sehingga lahir manusia-manusia pintar tapi tidak benar. Sahabat saya, senior saya, Dr. Kiai Haji Mudadi sering mengatakan, banyak orang pintar tapi sedikit orang yang benar. Di mana masalahnya ini? Kolbu. Maka tarekat adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui kegiatan-kegiatan tambahan yang bersifat nawafil, dengan catatan ibadah-ibadah pokok yang ditinggalkan. Rukun Islam yang 5 itu harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Syahadat jangan hanya diucapkan sekali, tapi inti syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu password harus melekat di hati kita. Salat harus berjamaah di al-waktu di masjid. Nah, ini yang dikerjakan oleh orang tarekat, dipersulukan itu. Wudu jangan batal, ulangi. Wudu kalau batal ambil lagi. Makanan steril yang bikin makanan pun harus dalam keadaan suci. Apa masalah dengan tarekat dan persulukan? Yang tidak mengerti itulah kadang-kadang melihat literasi, membaca-baca buku, lalu membaca abad ketiga pernah ada tarekat dan persulukan itu seolah-olah orang-orang yang depresi, lantas kajian itu dikatakan, aku ulangi, ajaran itu dikatakan negatif. Syukurlah acara ini memberikan peluang kepada kita untuk mengkaji itu, walaupun sebentar, tapi materi saya cukup. Tarekat yang muktabarah ialah tarekat yang bersandar kepada Al-Quran dan hadis, kemudian guru yang mengajarkannya mulai Rasulullah sampai ke kita, jelas ada sanadnya. Saya pengamat tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah, guru saya Syekh Hasim Al-Sarwani. Kalau diurut saya ke-37. Maka kembali kepada tarekat adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya ada rasa ruhaniah. Saya haus, tadi saya minum, itu rasa nafsiyah. Saya datang kemari, saya senang disambut oleh ananda saya, Amir Panatagama. Saya senang, itu rasa. Tapi rasa dilihat Allah tidak bisa hanya teori, harus dibangun dengan cara yang diajarkan dalam tarekat, dipraktikkan dalam suluk, itulah zikir. Mulai dari zikir lisan la ilaha illallah, zikir ismu dan Allah, sampai kepada zikir yang automatically it is in yourself. Izin Bu ya, satu menit lagi. Satu menit lagi. Sehingga ketika kita sadar bahwa ada dua instrumen vital yang Allah berikan dalam diri kita, yaitu jantung. Jantung itu ketika berdenyut, kalau ditanyakan kepada ahli jantung, dipindahkan bunyinya ke sound system, bunyinya Allah, Allah, Allah. Napas ini yang kita gunakan paru-paru, tarik dari hidung, lepaskan di mulut, ditarik dari mulut. Itu jelas ho. Tapi kajiannya tidak bisa kajian hanya literasi yang bersifat syariat, harus hakikat. Kenapa bunyinya ho? Ya, itu adalah singkatan dari kalimat yang salah kita baca Allah. Alif lam lam ha, dibuang alifnya tetap lillah, dibuang lamnya tetap lahu, dibuang lamnya lagi tetap hu. Tapi gak bisa diajarkan dalam tempo 3 menit, bro. Saya belajar tarekat sejak kelas 4 SD. Dan sampai hari ini masih belajar. Oleh karena itu saya senang sekali. Tarekat intinya mensucikan hati supaya kita punya kasih sayang kepada sesama. Jangan ada dengki, benci, dendam. Kalau ini bisa kita satukan hati dengan hati yang bersih ini, insya Allah diri sedang akan menjadi lebih baik.
Dan insya Allah apa yang ada di hati kita ini Allah kabulkan. Aku tahu yang ada di hati kalian. Yang tersirat di hati kalian itu bikin acara ini aku tahu. Dan sudah mendoakan mudah-mudahan makbul. Saya mudah-mudahan insya Allah anggota DPR RI. Lalu kalau mau jadi gubernur apa salahnya kita dukung. Terus yang kepingin jadi bupati kita dukung, kita doakan. Amin. Yang cocok jadi bupati itu aku. Kenapa saya nggak jadi senang? Tapi saya nggak mau. Kenapa? Yang berlomba jadi bupati banyak, yang berlomba jadi ustaz sedikit, kecuali yang ada di sini. Ingin meningkatkan kualitas dirinya. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Buya. Selanjutnya kami persilakan kepada Muhammad Soleh. Waktu sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ala nabiyya ba'da, ila yaumil qiyamah ma'ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahu azim. Para orang tua saya, para alim ulama, seluruh hadirin wal hadirat yang hadir pada sore hari ini. Syukur alhamdulillah, ini barangkali sesi terakhir. Langsung aja ya. Bahwa berkaitan dengan tema yang disampaikan pada hari ini, berkaitan dengan mengokohkan persaudaraan atau ukhuwah menuju umat yang beradab atau khairul ummah. Tentu Al-Wasliyah hadir di negara yang kita cintai ini, salah satu yang melatar belakanginya adalah berkaitan dengan ukhuwah Islamiyah. Bahwa dulu di tahun 1930, tepatnya tanggal 30 November 1930 Al-Wasliyah lahir, banyak terjadi konflik antar kita umat Islam. Ini tentu bukan menjadi rahasia bahwa dulu ada yang menamakan kaum tua, ada kaum muda. Yang kita permasalahkan waktu itu adalah berkaitan dengan furu'iyah, bukan prinsip. Nah, pada dasarnya untuk mempersatukan kita umat Islam ini dalam ukhuwah Islamiyah adalah berkaitan dengan hati yang disampaikan Buya tadi, berkaitan dengan akidah. Ini sudah kita sepakati. Kalau ini menjadi tekanan pada seluruh kita ormas, tentu yang namanya konflik, yang namanya permasalahan ini tidak akan terjadi. Nah, karena itulah maka lahirnya Al-Wasliyah ingin menyatukan itu, supaya konflik-konflik di antara kita umat Islam ini tidak terjadi lagi. Menurut saya, kenapa konflik ini senantiasa terjadi antar kita ormas, antar kita umat Islam? Belajar aja. Jadi sesuai dengan tadi di jam pertama tadi, begitu aja kita stop gitu ya. Nanti kita lanjut setelah aja. Terima kasih. Para asatidz, saya lanjut. Barangkali tadi saya memaparkan tentang bagaimana peran Al-Wasliyah dalam rangka menyatukan persaudaraan di Indonesia, terkhusus desa yang tadi sampaikan itu Muhammadiyah. Kalau kita alhamdulillah lah, ya, Al-Wasliyah, Muhammadiyah, NU, semua kompak saja. Bahkan program-programnya pun program kebersamaan, insya Allah lanjut, ya, agar kita lanjut pengajian bersama, subuh safari subuh bersama, dan kita lanjut nanti. Baru kalah Muhammadiyah.
Tapi lawan itu kalah kan. Solusinya, kenapa konflik ini sering terjadi? Kalau saya melihat yang pertama egoistis kita antar ormas, berkaitan dengan ya masalah-masalah furu'iyah tadi. Yang kedua sombong, terlalu angkuh kita. Kenapa? Karena saat kita mengklaim diri kita lah yang paling besar, kita lah yang paling hebat. Ini yang salah, sehingga kita ormas-ormas ini senantiasa terjadi konflik-konflik yang tidak perlu. Tadi dari Batalon Anwar menyatakan nomor 3, ada nomor 2. Kita ormas ini tak ada nomor-nomor. Ya, yang menilai kita besar atau tidak itu adalah ya orang yang menilainya. Jadi kita jual program, ya. Apa yang bisa kita buat untuk masyarakat, itulah yang terbaik. Tak perlu kita mengklaim diri yang paling besar. Jadi nanti kalau ada urutan 1, 2, 3 yang lain-lain itu merasa kecil, sehingga itu ikut program pun malas. Ya udahlah kalian aja lah, kalian besar. Kami ini apalah, kadang-kadang begitu Pak Mukti. Jadi kita harap di Deli Serdang ini, kita ini kan memang ya tujuannya ingin membangun Deli Serdang, masyarakat ya yang religius terutama. Maka saya kira untuk terjalinnya ukhuwah Islamiyah ini, maka program-program yang berkaitan dengan keagamaan, kalau Al-Wasliyah kita memang sudah konsennya di dakwah, di pendidikan. Sekolah kita kurang lebih hampir 120-an. Yang kita lakukan melahirkan setiap tahun itu ribuan kader yang kita lahirkan. Tapi itu nggak sombong. 30 detik lagi Sombong kita. Ya. Jadi dalam arti mari kita jalin kebersamaan ini, program-program keagamaan, pendidikan, dakwah, amal sosial, mari sama-sama kita laksanakan secara bergandengan tangan. Ya. Jangan kita saling membenarkan sendiri, karena itulah sebabnya terjadi konflik-konflik yang tidak perlu, yang saya kira akan menyebabkan kerenggangan di antara ormas-ormas dan kita umat Islam. Terima kasih. Nasrullah wa qarib wa basyiril mu'minin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada 4 narasumber kita. Intinya kalau saya menangkapi hanya 2. Yang pertama, sering minum-minum kopi, ya kan? Yang kedua, ayo sama kita satukan program, jual program, sehingga nanti akan ada kebersamaan dan satu persepsi yang sama. Untuk detail nanti akan dicatat oleh moderator atau notulen. Selanjutnya, terima kasih kepada narasumber. Kami mohon kesediaan waktu ke depan untuk menerima cenderamata dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Deli Serdang. Moderatornya dapat juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama, asatidzah, para cendekiawan muslim, izinkan saya membacakan rekomendasi. Nanti akan ada beberapa poin yang belum tertuliskan, terbacakan, akan sampaikan ke kantor Majelis Ulama Indonesia untuk berkabung. Sekaligus izin kami atas nama pengurus MUI Kabupaten Serdang untuk menutup kegiatan ini pada sore hari. Bismillahirrahmanirrahim. Rekomendasi silaturahim ulama, tokoh dan cendekiawan muslim dari Serdang, Senin 25 September 2023 bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1445 Hijriah di Aula Cendana lantai 2 kantor Bupati Deli Serdang.
beserta kegiatan silaturahmi ulama, tokoh dan cendekiawan muslim dari Serdang yang diselenggarakan pada tanggal 25 September 2023 bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1445 Hijriah di Aula Jendana Lantai 2 Kabupaten Serdang. Setelah mendengar dan memperhatikan bimbingan dan arahan Bapak Bupati Kabupaten Serdang, sambutan Ketua Umum MUI Kabupaten Serdang, pemaparan narasumber Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dari Serdang, Ketua Pimpinan Daerah Al-Jannah Wasriyah dari Serdang, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah dari Serdang, perwakilan pimpinan tarekat dari Serdang, saran-saran dan peserta kegiatan silaturahim ulama, tokoh dan cendekiawan muslim di Serdang, memperhatikan pedoman dasar dan rumah tangga MUI. Pertama, merumuskan pentingnya peran ulama, tokoh dan cendekiawan muslim. Satu, menjaga keutuhan ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dua, menjaga dan merawat akidah umat dari pemahaman yang menyimpang. Tiga, mempertahankan dan meningkatkan peran serta MUI sebagai pelayan umat, khatibul ummah dan mitra sejati pemerintah, sadiqul hukumah. Empat, berperan aktif bersama pemerintah dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar serta pembinaan generasi muda dari bahaya penyakit masyarakat dan berbagai bentuk kejahatan. Lima, memberikan pemahaman sejarah dan perjuangan bangsa khususnya umat Islam bagi generasi muda dalam rangka menghindarkan pemutaran fakta sejarah. 6. Membangkitkan jiwa nasionalisme, patriotisme dan cinta tanah air, hubul watan minal iman kepada generasi muda. Romawi 2 merekomendasikan hal-hal sebagai berikut. 1. Ulama, tokoh dan cendekiawan muslim mendukung dan mempertahankan keberadaan Majelis Ulama Indonesia sebagai sadiqul hukumah dan khatibul ummah dengan melaksanakan pembinaan dan perlindungan himayatul ummah adil berdaulah dalam bingkai NKRI. Yang kedua, mengusulkan kepada pemerintah agar mengikutsertakan peran ulama, tokoh dan cendekiawan muslim dalam menyusun legislasi peraturan perundang-undangan dalam pembangunan untuk terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang berdasar dan keseimbangan antara kebutuhan fisik dan moral jasmaniah dan rohaniah. 3. Dalam rangka penguatan ukhuwah menuju khairul ummah, mengusulkan muzakarah pimpinan ormas, revitalisasi masjid sebagai pusat ibadah, muamalah dan tarbiyah serta sebagai sentra pemberdayaan ekonomi umat dan peradaban Islam yang ramah umat. 4. Mengusulkan kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan moral dan spiritual demi terwujudnya masyarakat yang aman, tentram, sejahtera dan berkeadilan. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Yang kelima, mensinergikan antara peran ulama, tokoh dan cendekiawan muslim bersama pemerintah dalam berantas penyakit masyarakat dan berbagai bentuk kejahatan. Yang keenam, mendukung sepenuhnya peran serta MUI dalam mempertahankan kemurnian pemahaman ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang terakhir, membentuk forum ukhuwah umat Islam dari Serdang dan tim ad hoc sebagai wadah penyatuan pemahaman dan gerakan Islam atau tanzimul harakah demi untuk mempertahankan harakah dan martabat anak bangsa khususnya umat Islam. Demikian perusahaan dan rekomendasi silaturahmi ulama, tokoh dan cendekiawan muslim di Serdang ini akan kita sampaikan kepada pemerintah sebagai bahan masukan untuk dipertimbangkan dalam rangka memajukan di Serdang yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi seluruh amal dan usaha kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Demikian rekomendasi yang kita sampaikan. Andaikan ada hal-hal yang belum termaktubkan dalam rekomendasi ini dapat disampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia dan Serdang. Mari kita sama-sama menutup kegiatan ini dengan melafalkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.